Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa kali ini adalah atas permintaan teman kita @davidmediawan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya di sektor transportasi dan logistik. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk atau yang biasa dikenal dengan Samudra Indonesia merupakan perusahaan transportasi kargo dan logistik terpadu yang berdiri sejak tahun 1964. Namun, sejauh bisnisnya dimulai lebih awal, yakni pada tahun 1950 saat pendirinya Bapak Sudarpo Sastroatmojo merintis usaha keagenan kapal. Pada tahun 1999, saham SMDR resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, brand Samudra kini dikenal luas sebagai salah satu pemain besar dalam sektor pelayaran dan logistik. Perusahaan ini punya 5 pilar utama bisnis, yakni Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Ports, Samudra Property, dan Samudra Service. Didukung lebih dari 6.000 karyawan, 150 plus anak perusahaan, dan jaringan kantor di berbagai wilayah Indonesia dan Asia, Samudra Indonesia berkomitmen memberi layanan logistik dan transportasi laut yang berkualitas tinggi. Anak usaha dan subsidiary companies. Hingga kuartal 2 tahun 2025, SMDR memiliki banyak anak usaha strategis. Mari kita soroti beberapa yang paling penting, yaitu Samudra Shipping Limited di Singapura dengan aset USD 962 juta, kepemilikan 65,14%, ini adalah motor utama bisnis pelayaran peti kemas internasional. Yang kedua, PT Samudra Pelabuhan Indonesia dengan aset USD 152 juta, hampir 100% milik SMDR, berfokus di sektor pelabuhan. Yang ketiga, PT Samudra Sarana Logistik dengan aset USD 82 juta juga 100% dimiliki menangani angkutan multimoda. Yang keempat, PT Samudra Perkapalan Indonesia fokus ke pelayaran minyak dan gas dengan aset USD 78 juta. Terakhir, PT Sil Cargo Indonesia dengan aset 15 juta mengurus jasa logistik dan freight forwarding. PT Galangan Samudra Madula Shipyard dengan kepemilikan 51% bergerak di pembuatan dan perawatan kapal. Total lebih dari 18 anak perusahaan besar ditopang oleh kepemilikan dominan SMDR. Pola ini membuat perusahaan memiliki kendali penuh atas operasional sekaligus memperkuat rantai bisnis logistik secara terintegrasi. Struktur pemegang saham. Per Juni 2025, struktur pemegang saham SMDR adalah sebagai berikut. PT Samudra Indonesia Tangguh 57,98%, PT Ngurumat Bondo Utomo 15,97%, masyarakat non-warkat 20,85%, masyarakat warkat 6,2%. Artinya, hampir 74% saham masih terkonsentrasi pada pemegang mayoritas, sehingga free float yang beredar di publik relatif kecil, sekitar 19,13%. Kondisi ini membuat harga saham bisa lebih mudah naik atau turun signifikan karena likuiditas terbatas. Keempat, kinerja keuangan. A. Income statement atau laba rugi. Revenue TTM sebesar 12,751 triliun rupiah. Gross profit TTM sebesar 2,711 triliun rupiah. EBITDA TTM sebesar 2,986 triliun rupiah. Net income TTM sebesar 925 miliar rupiah. Dari sini terlihat margin bersih masih cukup sehat di level 7,67%. B. Balance sheet atau neraca. Cash sebesar 5,979 triliun rupiah, total aset 21,495 triliun rupiah, total liabilitas 9,308 triliun rupiah, total ekuitas 8,665 triliun rupiah, total debt 3,790 triliun rupiah, net debt negatif 2,188 triliun rupiah.
3. Cash flow atau arus kas. Cash from operation sebesar 3,345 triliun rupiah. Cash from investing negatif 1,555 triliun rupiah. Cash from financing negatif 636 miliar rupiah. Free cash flow 2,199 triliun rupiah. Free cash flow positif merupakan perusahaan masih mampu membiayai ekspansi sekaligus tetap menghasilkan kas bersih. Profitabilitas dan pertumbuhan. Gross margin 18,01%, operating margin 12,09%, net margin 6,97%. Dari sisi growth, revenue tumbuh 20,52% YoY, gross profit naik 29,05% YoY, net income naik 13,90% YoY. Artinya, bisnis masih ekspansif dengan pertumbuhan laba yang konsisten. Dividen dan kebijakan payout. SMDR dikenal royal dalam membagi dividen. Tahun 2025, perusahaan kembali membagi dividen sebesar 250 per saham dengan ex-date 8 Agustus 2025. Jika kita lihat ke belakang, tahun 2024, 9 ditambah 2 rupiah per saham, 2023, 12 ditambah 4 rupiah per saham, 2022, 30 ditambah 50 rupiah per saham, 2021, 50 rupiah per saham. Dividen yield saat ini ada di kisaran 3,57% dengan payout ratio sekitar 19,56%. Valuasi saham. PR TTM 5,95 kali, jauh di bawah median IHSG yang 8,71 kali. PBV 0,63 kali, saham masih under value terhadap buku nilainya. EV/EBITDA 2,00 kali, sangat rendah untuk perusahaan logistik besar. Earning yield 16,81%, menarik dibandingkan deposito atau obligasi. Secara valuasi, saham SMBR terlihat murah dibanding peers dan historisnya. Efisiensi dan solvabilitas. Debt to equity ratio 0,44, cukup rendah. Current ratio 2,61, likuiditas sangat baik. Altman Z-score 4,73, jauh dari potensi bangkrut. ROE 10,68%, return yang lumayan untuk sektor shipping. ROIC 10,51%, menunjukkan penggunaan modal cukup efisien. Kesimpulan dan jadi apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, fundamental solid. Dengan revenue di atas 12 triliun rupiah, kas besar, utang rendah, dan free cash flow positif. Kedua, pertumbuhan sehat, revenue, gross profit, dan net income sama-sama tumbuh 2 digit. Ketiga, valuasi menarik, PR di bawah IHSG, PBV rendah, dan EV/EBITDA sangat kompetitif. Keempat, dividen konsisten, payout ratio terjaga, yield lumayan walaupun tidak setinggi masa booming 2021 sampai dengan 2022. Yang kelima, risiko utama, free float rendah membuat harga saham cenderung lebih volatil. Selain itu, bisnis pelayaran tetap sangat bergantung pada kondisi global dan harga minyak. Bagi investor jangka panjang, SMDR bisa dipandang sebagai perusahaan logistik maritim dengan fundamental kuat, valuasi murah, dan prospek pertumbuhan yang baik, seiring meningkatnya kebutuhan logistik nasional maupun internasional. Demikian analisa fundamental PT Samudra Indonesia atau SMDR untuk video kali ini. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Kalau menurut teman-teman, bagaimana prospek SMDR dalam 5 tahun ke depan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.